Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah kembali bermuajahah di kajian rutin Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa terlindungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan saha keluarga dari apa-apa yang membahayakan dari bala wabah bencana. Dan kiranya perlindungan ini menjadi perlindungan yang menyeluruh, baik zahir dan batin kita insyaallah. Salawat salam semoga senantiasa teriktikad biqalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bunda yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji beberapa firman Allah yang berkaitan dengan banyak kejadian yang tertaut pada ujungnya kita memasuki Muharram 1443 Hijriah. Jadi paling tidak kita menjadi semakin waspada dengan berkurangnya usia 1 tahun kita, yang menunjukkan 1 tahun kita lebih dekat dengan garis finish kehidupan. Dan hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala menasehati kula panjenengan sami dengan kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, aksirul dzikra, perbanyaklah mengingat. Apa yang Kanjeng Nabi meminta kita untuk memperbanyak mengingat? Hadimil lazat, sesuatu yang menghancurkan, meluluh lantakkan dan menghilangkan kelezatan dunia, yakni al-maut. Rasa-rasanya hampir tiap hari, kalau tidak boleh dikatakan tiap hari, kita dengar atau mendengar kalimat-kalimat istirja itu muncul dari berbagai speaker musolah dan masjid. Meskipun di akhir-akhir ini alhamdulillah berkurang intensitasnya. Mungkin sekitar 1 bulan yang lalu, 1 hari itu masjid atau musola bisa mengumumkan lebih dari 2 kali, 3 kali, ada yang 4 kali. Saya kemarin dengar dari seorang aparat di sebuah kelurahan, 1 bulan itu 48 yang oleh Allah Subhanahu wa taala diambil. Artinya ini merupakan sebuah peringatan yang saya mengingat dawuh Ustadzah Suharini Allahu yarham yang kita cintai dan kita doakan. Jadi beliau terakhir pada saat saya memulasarakan, diminta oleh keluarga seorang tetangga beliau yang kebetulan juga jamaah rutin kami, ketika wafat, meninggal, saya solatkan bersama dengan jamaah di perumahan. Pada saat saya pulang sempat ngobrol sama Ustadzah Rini Allahu yarham. Jadi ngobrol dengan beliau, Ustadzah, semakin banyak orang-orang yang dipundhut oleh Gusti Allah dengan caranya. Dan ini menjadi peringatan bagi saya, bagi kita semua. Apa Ustadzah pelajaran besar yang
panjenengan bisa lihat. Ini kalimat yang kemudian kapan hari saya jadikan status ya, kalimatnya Ustaz Dahri ini. Jadi beliau bilang begini, mungkin hari-hari ini manusia itu terlalu lirih mendengar ayat-ayat Al-Quran. Mereka hampir-hampir tidak bisa mendengar kebenaran dari ayat-ayat Al-Quran ketika dibacakan, sehingga Allah harus mengeraskan volumenya dengan pandemi ini. Jadi volume ayat Allah itu kemudian dikeraskan dan sangat dikeraskan, agar supaya manusia dalam tanda petik terpekakkan telinganya oleh fakta-fakta yang seharusnya menampar mereka, karena dielus sudah nggak bisa. Agar supaya dengan ini kemudian kita merasa, ya Allah ternyata kita ini lemah, ya Allah ternyata kami ini butuh panjenengan, ya Allah ternyata ini kami itu tidak bisa melindungi diri kami sendiri. Sudah berusaha dengan berbagai beragam penelitian untuk kemudian memunculkan obat ya dalam menahan pandemi ini, atau pencegah dari mulai vaksin sampai obat-obatan medis. Tapi tidak ada satupun yang kemudian menggaransi bahwa ternyata divaksin, meskipun kemudian kita upayakan ya, kita semua mengupayakan vaksin, ternyata tidak menjamin bisa kebal dari virus. Artinya betapa kemudian manusia ini lemah. Dan ini menunjukkan betapa kemudian kita sangat butuh Allah. Dan hari-hari ini Allah mengeraskan ya, mensounding ayat-ayatnya dengan apa yang kemudian kita sebut dengan pandemi. Terlepas dari sebagian menyebut ini adalah pandemi yang sifatnya natural alami, sebagian menyebutkan ini plandemi, konspirasi atau apapun. Tapi jika itu sudah terjadi kan sudah takdir Allah, sudah qadha. Kalau sudah qadha, tidak usah kemudian kita mencari-cari apa-apa yang menjadikan kita semakin sulit bersikap syar'i gitu ya. Jadi kalau kemudian sudah terjadi ya sudah, berarti yang pertama kita harus ridho bahwa ini memang bagian dari qadha Allah. Karena kalau kemudian ridho, yang muncul pasti husnudzon kepada Allah. Tapi kalau kemudian tidak ridho, itu yang muncul suudzon. Dan suudzon kepada Allah itu bisa kemudian merantak kemana-mana, mengembang kemana-mana, bahkan suudzon kepada manusia. Sampai ada kalimat begini, ini agak sedih tapi manusiawinya ada, tapi sejatinya dalam konteks syariat boten angsal. Dados misal ngaten, ada anak kecil yang terkena COVID sampai kemudian biiznillah dia meninggal, qadarullah. Dia meninggal. Ada yang bilang begini, lah iya kok masih kecil ya, dalam bahasa Jawa tapi ngomongnya ya. Masih kecil kok sudah meninggal. Cik cili. Atau kemudian ada orang yang anaknya masih kecil. Sakno bapake sedo anak cilik-cilik kok gak pantes. Meninggal itu tidak pantes, Bu. Meninggal itu tidak ada yang pantes. Bayi meninggal nggih pantes. Remaja meninggal nggih pantes. Orang sepuh meninggal nggih pantes. Saya nggak bilang orang sepuh meninggal nggih luwih pantes mboten. Karena semuanya pantas. Karena Allah sudah menyampaikan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal jika ditetapkan pada siapapun, tidak ada batasan usia dan seterusnya, maka tidak ada yang bisa memajukan mengundurkan. Atau ayat yang paling kita kenal, kullu nafsin dha'iqatul, bahwa setiap yang bernyawa, yang berjiwa, siapapun itu, bayi punya jiwa, remaja punya jiwa, dewasa punya jiwa, sepuh punya jiwa, maka siapapun yang Allah berkehendak atasnya wafat ya wafat. Sepasang suami istri, prediksi banyak orang, ini pasti istrinya dulu karena komorbid. Suaminya masuk sehat dalam tanda petik secara fisik dan tidak punya komorbid. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengambil yang non komorbid dulu. Padahal logika manusia harusnya yang komorbid dulu yang terambil karena kondisinya lebih lemah. Wonten Bu ngaten? Banyak Bu di beberapa kasus.
Artinya Allah ingin menunjukkan betapa kemudian prediksi dan logika manusia itu sudah nggak bisa dipakai. Yang dipakai adalah logika Allah. Yang dipakai adalah aturan dan sistem Allah. Beberapa waktu yang lalu, ini saya mohon maaf bercerita. Kami diminta untuk mendoakan seorang perawat di sebuah rumah sakit. Ketika perawat ini melahirkan, jadi beliau ini pada saat akan disesar ya, sesar melahirkannya, itu kan di swab positif ibunya. Bayi yang ada dalam rahim beliau ini kembar, Bu. Ketika kemudian sesar sudah dilakukan gitu ya, qadarullah kedua bayinya meninggal, tinggal ibunya. Dan waktu itu teman-teman di rumah sakit tersebut menghubungi kami, pemiliknya lebih tepatnya, untuk kemudian Ustadz minta tolong doa bareng-bareng ya dengan seluruh karyawan, dengan mayoritas karyawan, agar kiranya Allah memberikan kesehatan kembali pada ibunya ini. Saya sampaikan begini pada beliau, doa itu senjata. Dan kita memang diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan senjata ini sebaik mungkin. Dan hari-hari ini senjata yang bernama doa itu Masya Allah oleh manusia benar-benar dipakai, meskipun ada yang salah pakai. Jadi waktu itu kemudian ditetapkan Ba'da Isya kita berdoa bareng. Saya pimpin, tapi ujungnya saya sampaikan begini. Jadi si perawat ini orang baik, yang mayoritas pekerja, perawat, dokter, adminnya rumah sakit tersebut menyukai, menyayangi, mencintai beliau ini. Saking baiknya ini orang. Bisa jadi jenengan di antara jenengan ada yang pirsa beliau ini ya. Sangat menyayangi. Saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah kenal, tapi mendengar cerita-cerita dari teman-teman gitu ya. Beliau ini memang orang baik. Sehingga pada saat saya berdoa, saking luluhnya itu sampai ya nangis bareng dalam tanda petik ya. Saya merasakan ini orang baik ya Allah, perpanjang usia beliau ya Allah. Begitu Bu. Tapi kadang kita itu lupa. Saya menasihati diri saya, di ujung doa itu saya kemudian sampaikan kepada seluruh peserta Zoom. Yang terbaik itu tidak selalu yang kita minta. Jadi kalau jenengan dan saya mohon kepada Allah itu ya, jangan pernah kemudian memastikan bahwa yang kita minta itu yang terbaik. Itu bahaya. Itu berarti menjadikan kita maha tahu, begitu bahaya. Maha tahu itu kan Allah. Jadi ketika kita meminta sesuatu, jangan pastikan bahwa yang kita minta itu pasti yang terbaik. Orang mohon pada Allah, ya Allah semoga haji saya yang tahun ini tidak ditunda. Misal Bu ya, kan baik itu Bu permohonannya. Tapi yang paling tahu hakikat baik buat orang tersebut kan Allah. Sehingga kalau kemudian kita beginilah, ya saya itu sudah minta loh sama Allah kok enggak dikasih. Artinya Pak Allah mengajarkan kepada kita bahwa yang maha tahu kebaikan tentang sesuatu atasmu itu aku, bukan engkau. Kalau kemudian kita memutlakkan itu ya, ada orang ateis itu sampai ngejek kita itu begini Bu, orang-orang beragama. Saya semakin yakin di masa pandemi ini bahwa Tuhan tidak ada katanya. Buktinya apa? Buktinya ada jutaan, ratusan juta manusia yang berdoa pandemi ini diangkat tapi tidak diangkat. Jadi kata si ateis ini, dia mengatakan maka saya semakin yakin Tuhan memang tidak ada. Buktinya sekian ratus juta orang berdoa tiap hari Bu, benar? Tiap hari mohon berdoa, tapi tidak ada dikabulkan. Sudah bertahun-tahun mereka berdoa, berbulan-bulan mereka berdoa. Ini real Bu, nyata. Nah, saya kemudian di ujung doa itu saya sampaikan pada peserta Zoom. Jadi beberapa bulan ini saya banyak mendampingi begini nih Bu, kadang rumah sakit, kadang keluarga, Zoom bareng mendoakan keluarganya dan seterusnya. Nah, saya sampaikan begini, Bunda, Ayah, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kita sudah berdoa pada Allah. Dan itu merupakan bagian dari perintah Allah. Karena ini perintah Allah, kita semua dapat pahala.
Bukan hanya kita semua dapat pahala, yang kita doakan akan dapat kebaikannya. Tetapi saya sampaikan, ujung dari keseluruhan doa itu yang paling paham dan tahu kebaikannya Allah. Maka tolong saya sampaikan, sudah jaga-jaga, tolong jangan pernah berhusnudzon kepada Allah atas apapun yang nanti kita terima dari doa ini. Jangan sampai bersuudzon. Jangan sampai berburuk sangka atas apapun yang nanti kita terima. Khawatirnya ketika sudah berdoa begitu, mohon sembuh, ternyata tidak sembuh, ada protes dalam hati. Allah iki piye to? Suruh minta sudah minta, suruh bermohon sudah bermohon, tapi kenapa kok tidak sembuh? Karena yang paling tahu kebaikan buat beliau yang kita doakan adalah Allah. Kita cuman menjalankan aturan Allah. Kalau ada orang sakit, doakan, mohonkan sembuh, kan begitu. Kalau ada orang yang sempit, mohonkan lapang. Kalau ada orang yang sedang buntu jalan hidupnya, mohon dibukakan. Jadi Allah memerintahkan kita berdoa. Tapi tidak setiap doa akan diberikan oleh Allah persis seperti yang kita. Karena pengetahuan kita atas yang kita minta itu Bun, itu terbatas sekali, minim sekali. Ya Allah saya mohon, ya Allah, anak saya ini ya Allah menikah dengan perawat ya Allah. Agar supaya nanti kalau saya sudah sepuh ada yang rawat saya. Ternyata menikah dengan pedagang. Menikah dengan pedagang. Dan ternyata Allah yang memang maha tahu. Yang pedagang ini tadi, sang suami atau sang istri ini, Masya Allah sayangnya terhadap mertuanya itu luar biasa. Sehingga pada saat mertuanya sudah sepuh, dia memang tidak bisa merawat sendiri, tapi dia membayar orang untuk merawat dengan sangat baik mertuanya. Bahkan dikontrol, gimana ibu, pelayanan dari perawat yang saya minta, jenengan nyaman nopo mboten? Walali alhamdulillah nak, matur nuwun. Menantu itu matur nuwun nak. Artinya apa yang maha tahu Allah? Ada bu perawat yang kereng bu? Ada gitu. Banyak kata Ustadz Fuad. Bisa jadi meskipun menantu perawat, tapi kalau masang infus pada mertuanya, Pak, di Pak tangannya Pak. Astoni pun Pak, jelek. Loro le, wis biasa Pak. Tapi si menantu yang pedagang ini mencari perawat terbaik buat mertuanya. Mertua saya itu karakternya begini. Ya Allah, saya carikan perawat yang model insya Allah persis yang modelnya insya Allah menyenangkan hati mertua saya. Karena Allah yang maha tahu. Maka saya akhiri begitu kalimat saya. Bunda ayah, rekan-rekan tolong jaga hati. Di ujung doa kita ini, kita sudah berdoa itu sudah berhusnudzon pada Allah. Dan jaga husnudzon ini sampai Allah memutuskan takdirnya, jaga terus. Maka ketika nanti Allah sudah memutuskan takdirnya, jaga husnudzon itu dengan meyakini, karena ini memang kebaikan buat beliau ya Allah, dan saya tidak menjangkau, otak saya tidak menjangkau kebaikan itu. Maka ketika si ibu ini meninggal akhirnya Bu, si ibu ini meninggal, beberapa WA masuk ke WA saya dengan emotikon air mata yang berderai itu. Saya pun sampai juga neteskan air mata. Tidak dalam rangka protes terhadap keputusan Allah. Tapi kemudian betapa saya menyadari, Masya Allah, panjenengan yang maha tahu kebaikan. Kalau kami itu mengira-ira ya Allah, cuman mengira-ira. Beliau ini kalau hidup pasti lebih baik, itu kan mengira-ira. Padahal kita nggak tahu tahun depan yang beliau hadapi apa. Bulan depan yang beliau hadapi apa? Kita cuma mengira-ira. Sampai kemudian setelah itu saya membuat tulisan panjang, saya kirimkan kepada pemilik rumah sakit, tolong Bunda, istri pemilik rumah sakit, tolong Bunda ini di forward ke teman-teman yang lain. Saya menuliskan beberapa hal, salah satunya, Bun, kalau panjenengan punya anak kuliah, pengen napa mboten anak itu lulus dengan predikat cum laude. Pengen nggih? Pengen.
orang hidup itu pengennya matinya kumlot. Nggih, Ustaz Fuad nggih. Pengennya meninggalnya kumlot. Pengennya meninggalnya husnul khatimah. Husnul khatimah itu kumlot. Dan salah satu jenis kematian husnul khatimah itu namanya syahid. Syahid. Maka saya sampaikan di forum itu, di grup itu, saudari kita Bunda Fulana telah menuju Allah dengan kepulangan terbaiknya. Karena beliau pulang dalam keadaan kumlot yang tidak semua orang bisa. Dan kumlotnya itu bukan kumlot, Bu. Summa kumlot, double, Bu. Kenapa? Karena yang pertama beliau meninggal di masa pandemi terkena wabah. Dan beliau terkenal orang baik. Ini harus dikasih catatan, Bu. Karena ada orang meninggal di masa pandemi tapi bukan orang baik, ya bukan syahid. Makanya Majelis Ulama Indonesia kan membuat catatan itu. Tidak semua orang yang meninggal di masa pandemi syahid. Tidak semua. Ada syarat dan ketentuan berlaku lah begitu. Nah Bunda ini karena sudah banyak yang mempersaksikan beliau orang baik, Ustadz, beliau orang baik, beliau orang baik. Saya merasa ya Allah syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi. Maka beliau berarti kumlot karena pandemi. Satu. Yang kedua meninggal karena melahirkan. Masya Allah. Ini summa kumlot saya katakan. Beliau ini meninggal dalam keadaan, ini yang saya ucapkan di atas makam Ustadzah ini ketika saya mensolati. Kami yakin ya Allah karena kebaikan beliau, ilmu yang beliau tebar dan seterusnya. Saat ini pintu-pintu langit pasti panjenengan buka. Malaikat rahmat pasti berebut menyambut ruh beliau. Mereka pasti berteriak-teriak, ruh siapa yang harum ini, ruh siapa yang harum ini. Langit itu mungkin ramai penuh dengan malaikat rahmat yang jumlahnya miliatan itu. Mereka berebut untuk menyambut ruh yang sangat wangi, sangat harum ini. Itu saya sampaikan di atas makam Ustadzah ini. Mungkin ada yang waktu itu ikut di belakang saya. Jadi saya merasa itu yang didapatkan oleh perawat ini. Karena beliau summa kumlot itu ya. Maka pintu-pintu langit itu dibuka dengan gegap gempita. Semuanya saling bertanya, harum sekali, ini ruh siapa? Wangi sekali, ini ruh siapa? Dan malaikat itu kemudian membentangkan kafan terbaiknya. Mengangkat ruh tersebut untuk menghadap Allah di Iliyin. Sehingga kemudian di sana dicatat. Setelah itu baru dikembalikan ke bumi. Nanti ada kita lihat hadisnya. Dikembalikan ke bumi, dimasukkan dalam jasadnya lagi, baru ditanya malaikat. Tapi sudah dicatat namanya oleh malaikat Allah di tempat tertinggi. Seluruh langit menyambut dengan gegap gempita. Tercatat, kembalikan lagi, baru ditanya. Man rabbuka, madinuka, dan seterusnya. Pertanyaan yang kita menyadari, ini soal yang sudah dibocorkan ribuan tahun yang lalu. Saya itu punya guru sewenang ya, Allah yarham. Kiranya Allah menyayangi, mengampuni beliau, namanya Pak Budi. Guru PMP kami waktu SMP. Itu kalau mau ujian minggu depan, ulangan, maka beliau akan memberi kami 100 soal. 100 soal dikasih, kemudian beliau bilang, dari 100 soal ini nak, 10 soal akan saya keluarkan nanti. Jadi soal ujiannya itu 10, dan itu diambil dari 100 itu. Itu kan sama dengan dikasih bocoran. Bukan kisi-kisi lagi, udah bocoran soal. Kami semangat pasti belajar itu. Dan subhanallah, kita itu sudah dibocorin soal. Bahwa nanti kalau di barzakh, ruh itu sudah tercatat kemudian dikembalikan ke raga kita. Setelah itu mungkar nakir akan datang kepada jenengan kula sami, mulai pertanyaan diberikan, kita sudah uwapal. Bukan hafal loh, Bu. Uwapal. Bahkan kalau bahasanya Cak Basman dulu itu ditambahi uwapal, pal. Saking apalnya. Tapi tidak setiap orang yang uwapal, pal itu, meskipun bukan hanya soal, bahkan jawabanipun menika lo hafal.
dihafalkan saat ujian, dihafalkan saat apapun dan seterusnya, bahkan ketika sudah sepuh ditanya juga masih hafal, di hadapan mungkar dan nakir hilang hafalannya. Kados seperti kalau saya dan panjenengan dulu ujian waktu SMA atau SMP atau SD, tiba-tiba ketika ujian gitu ya, sudah dibilangin, nak besok ujian, yang nunggu namanya Pak Fuad. Wah seneng anak-anak, wah Pak Fuad orangnya sabar, meseman, kadang ngasih permen anak-anak. Hari itu ternyata Pak Fuad saudaranya gerah, sehingga dikatakan oleh TU datang ke kelas kita, mohon maaf nak ya, hari ini Pak Fuad tidak bisa masuk, sehingga yang jaga Pak Hatta, kowereng gitu ya. Yang jaga Pak Hatta, oh kowereng, bahkan di sekolah itu dijuluki malaikat El Maut. Itu guru saya dulu Bu, SMP, namanya titik-titik, saya ganti Pak Hatta itu aja. Kowereng, dijuluki malaikat El Maut. Itu kalau sepatunya dengar anak-anak itu kan langkahnya bisa ditebak tau Bu, orang itu Bu, kan beda-beda. Oh ini Pak ini datang langsung sirep Bu, serep. Lah ini yang masuk Pak Hatta, anak-anak sudah siap-siap apa tadi? Ngerjakan dengan santai karena Pak Fuad sabar, nanti juga ngawasinya enak, kadang diajak ngobrol. Tiba-tiba Pak Hatta, waduh kok wereng, kacamataan ireng, ambek nggawa penggaris dua, astagfirullah. Hafalannya jadi hilang. Mungkar nakir itu mengikuti amal jenengan. Kok kemudian kita ini solih-solihah insyaallah, maka dia datang dengan santun, pertanyaannya juga seperti itu. Tapi kalau kemudian yang didatangi nggak benar, ya, pertanyaan-pertanyaannya jadi kasar, keras dan seterusnya. Jadi sehingga saya sampaikan lagi pada beliau-beliau, termasuk beberapa hari yang lalu ketemu dengan jamaah Ustadz hari ini beberapa ya, jenengan juga jamaah beliau. Saya sampaikan, jangan pernah getuni atau nyesel bahwa saya sedih sangat, saya pribadi sangat gitu kan. Tapi kalau kemudian getuni atau nyesel, jangan. Karena Allah Maha tahu di titik mana beliau itu membawa bekal paling baik. Berarti di titik ketika beliau diambil kemarin itu bekal beliau sudah puncak bekal, yang kalau kemudian diteruskan bisa jadi agak melorot itu. Berarti sudah sampai puncak. Kalau Allah itu suka, senang sama hamba, maka dia akan diambil pada saat terbaiknya. Kalau Allah itu cinta pada jenengan dan saya, maka kita ini akan dijemput oleh Israel dalam keadaan yang di saat paling ikhlas, paling sabar, paling diambil. Tapi kalau kemudian orang tidak baik, maka bisa diambil kapan saja dan dalam keadaan apa saja. Maka saya meyakini seyakin-yakinnya beliau, ustadzah kita, Allahu yarhamah, itu diambil dalam keadaan yang terbaik. Yang kalau melewati fase itu bisa jadi ada coretan lagi, ada goresan lagi yang kita nggak tahu. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka di saat itulah kemudian beliau lulus dan lolos dari dunia ini untuk mendapatkan ganjaran yang terbaik pula. Maka bunda yang dirahmati Allah, itu yang kemudian harus kita pegang. Rasulullah itu ketika akan meninggal, salah satu pesan yang beliau sampaikan kepada keluarga terdekat beliau, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ada Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Fatimah radhiyallahu anha, terus ada satu lagi, mohon maaf saya lupa 5 orang. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah husnudzan billah. Berprasangkalah baik selalu pada Allah. Karena Rasul itu khawatir, Bun. Ketika beliau akan meninggal, jangan-jangan ketika beliau meninggal ada yang protes, ya Allah kami masih butuh Rasul kok sudah ditarik dari peredaran. Kami masih butuh Rasulullah loh, masih senang didampingi Rasul kok kemudian panjenengan ambil. Ini kan kalimat tidak terima ini. Maka saya sampaikan, Bunda, jangan pernah nyesel sampai muncul perasaan kami masih butuh Ustadz dari ini kok sudah jenengan ambil toh Allah.
Karena itu seakan-akan kita bergantung pada beliau dan tidak bergantung pada Allah. Maka ketika Allah itu mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pintu-pintu ilmu itu tidak ditutup. Masih ada Abu Bakar, Umar, yang kemudian mereka menjadi rujukan umat, Sayyidatina Aisyah. Yang ketika Rasul meninggal, ada beberapa ilmu yang kemudian justru baru muncul saat itu. Contoh, dulu para sahabat itu tidak berani tanya kepada Kanjeng Nabi tentang kehidupan pribadi beliau pada saat beliau masih hidup. Dan kepada Ibunda Aisyah tidak berani. Misal begini, wahai Ibunda, ada enggak kehidupan jenengan dengan Rasul dulu itu yang sedih gitu ya, yang sedih-sedih gitulah. Itu kalau Rasul masih hidup kan enggak berani, Bu. Tapi ketika kemudian Rasul sudah wafat, mereka kemudian berani. Siapa yang berani? Namanya Urwah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhum ajmain. Urwah ini anaknya Zubair bin Awam, anak dari Asma binti Abu Bakar. Beliau itu tanya begini pada bibinya. Aisyah itu kan bibinya berarti. Aisyah itu kan adiknya Asma. Wahai bibi, suka duka seperti apa kehidupan panjenengan dengan Rasul? Maka Ibunda Aisyah kemudian menyatakan, tidak ada yang tidak indah dalam kehidupanku dengan Rasul, meskipun pernah selama 3 purnama, 3 bulan berarti Ibu. 3 purnama itu selanya 2 bulan begitu ya, 3 purnama. Selama 3 purnama, kata Ibunda Aisyah, kami tidak bisa makan apapun kecuali beberapa butir kurma dan air putih. Tidak ada roti, tidak ada daging. Itu keluarga Rasul, Bu. Dan para sahabat nggak pernah tahu ketika Rasul masih hidup. Karena kalau Rasul masih hidup dan sahabat tahu seperti itu, apa yang dilakukan sahabat kira-kira? Inggih, Bunda pasti berlomba ngilimi Rasul. Pasti berlomba nyembelih domba, nyembelih kambing, memberikan yang terbaik pada Rasul. Dan mereka tidak tahu itu. Maka ketika kemudian Urwah mendengar itu langsung nangis gugup. Kenapa dulu kami tidak tahu? Kenapa engkau tidak pernah bilang pada kami? Jadi ada banyak kemudian hal luar biasa dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ilmunya itu baru muncul setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat. Jadi ilmu-ilmu yang disimpan oleh Allah ketika beliau masih hidup itu kemudian bermunculan. Artinya ada saat memang ketika orang yang kita cinta itu dipanggil Allah karena Allah ingin mengalirkan ilmu-ilmu yang lain. Karena Allah menginginkan berbagi hal-hal yang lain yang kita butuh. Yang kalau seandainya beliau masih ada itu kita nggak bisa mengakses itu. Gak bisa menjangkau ke sana. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, kalau panjenengan mendengar, kemudian membaca, itu ya. Nih saudara-saudara saya juga banyak yang berpulang ya menuju Allah. Bahasa kita itu harus kembali, jangan pergi Bunda ya. Beliau sudah pergi meninggalkan kita, jangan Bu. Kembali kepada Allah, pulang. Kalau pergi itu rasanya kurang tepat. Pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulang ke tempat yang indah, ke tempat yang nyaman yang Allah siapkan. Jadi ketika kita mendengar ada keluarga kita atau ada apa, yang pertama berhusnudzon pada, ketika sudah berhusnudzon pada Allah yang muncul pasti sikap ridho. Jadi dasar keridhaan seorang hamba atas keputusan Allah itu nopo dasarnya husnudzon. Jadi orang itu kalau sudah bisa berhusnudzon pada Allah, maka yang muncul ridho. Penerimaan penuh. Tidak ada sangkalan. Bahwa sedih itu ada, wajar Bun, manusiawi. Kanjeng Nabi apa tidak pernah nangis ketika orang-orang yang dicintai meninggal? Nggih nangis, Bu. Khadijah, ibunda kita, meninggal, menangis Rasul. Paman beliau Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum muslim. Nangisnya lebih keras Rasul karena belum muslim. Ditinggal orang yang dicintai menangis itu manusiawi. Tapi tidak pernah muncul satupun kalimat dari Rasulullah, saya masih butuh istri saya kok sudah diambil tuh ya Allah. Dia adalah pelindung dakwah saya ya Allah. Jadi tidak ada protes begitu.
Hatta bahkan hati itu tidak muncul perasaan itu. Tapi apa? Merasa kehilangan dan kemudian kadang terbayang mungkin senyumnya, kadang kalau pas duduk di sana mungkin istrinya dan seterusnya. Ya wajar Bun, itu manusiawi. Tapi tidak kemudian protes jadu, oh isih urip lah, itu bahaya. Karena kalau sudah jadu, oh masih begini dan begitu, itu berarti kita telah menuhankan diri kita. Bahwa kita merasa yang paling tahu hakikat kebaikan itu adalah kita. Nah, maka itu sangat berbahaya. Husnudzon, ridho. Dan kalau kemudian sudah keridhaan yang muncul pada diri seorang hamba, maka itu akan menjadi baik buat dirinya dan baik buat yang pulang menuju Allah. Baik buat diri kita karena setelah itu kita pasti akan mengambil sikap-sikap yang proporsional, syar'i. Dan yang kedua baik buat yang kembali menuju Allah, buat yang pulang. Karena dengan keridhaan kita, jadi kemarin ada seorang bapak kemarin sore datang ke tempat kami, kemarin pagi jam 10 datang ke tempat kami, cerita begini, sama kasus COVID Bu. Ibundanya qadarullah terkena COVID, meninggal. Ketika ibunya meninggal, beliau merasa nyesel, berdosa, macam-macam sampai kemudian ya Allah, kenapa saya nggak diberi kesempatan dulu untuk berbuat baik, untuk meminta maaf, untuk ini dan itu buat ibu saya. Kenapa kok kemudian diambil justru pada saat saya sedang bermasalah dengan ibu? Kenapa kok ngambilnya itu pas begini? Itu kan nggak ridho dengan takdir. Maka saya mencoba mengurai satu persatu. Saya sampaikan begini pada beliau, Bapak, yang pertama, panjenengan pasti mencintai ibu panjenengan. Iya Ustaz, tapi saya nyesel Ustaz, diulang lagi, saya nyesel Ustaz. Itu 2 bulan sebelum ibu meninggal itu saya nggak mau ngomong dengan ibu sama sekali. Ya dibuka Bu, akhirnya dibuka. Kenapa sih? Tidak dalam rangka beliau menjelek-jelekan ibunya, tapi dalam rangka agar supaya saya paham kenapa beliau jengkel begitu. Jadi gini loh Ustaz, bla 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 bla, yang intinya Bu ya, si ibu itu suka hutang direnten, numpuk-numpuk, anak nggak pirso, sampai kemudian suka ke dukun, sampai kemudian meninggalkan sholat berkali-kali. Si anak sudah mengingatkan, sudah menasehati, tapi tidak pernah digubris. Kinten-kinten kalau jenengan dados yoga nggih jengkel napa mboten? Udah dikasih uang lagi, tiba-tiba sehari lenyap, 2 hari habis, kasih lagi. Si anak ini jengkel. Sampai kemudian kalau ibu terus begitu ya sudah terserah. Tapi tetap dikirimi Bu, lewat bapaknya kirim. Bukan lewat ibunya lagi. Tapi di saat itu justru kemudian Allah menurunkan takdirnya. Ibu ini sakit, wafat. Ketika wafat anaknya, ya Allah, saya berdosa, saya bersalah ya Allah. Meskipun ketika ibundanya sakit ya beliau yang nyarikan rumah sakit, beliau yang ngaper, beliau yang... Tapi nggak nelpon ibunya, bahkan sempat diblokir waktu pas jengkelnya itu. Kan nggak kebayang tuh bagi kita loh ya. Ya Allah jenenge ibu kok sampai diblokir begitu ya. Tapi saking jengkelnya kita tidak berada di posisi beliau gitulah. Kita bisa menilai karena kita tidak berada di posisi beliau. Akhirnya saya sampaikan begini, Pak, untungnya Allah itu mengaktifkan, mengonkan nafsu lawamah panjenengan. Kata Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, nafs menika kan wonten 3. Ada nafsu amarah bisu, ada nafsul lawamah, ada nafsul ada nafsu yang terus mendorong panjenengan untuk melakukan kejelekan atau mencari-cari apa-apa yang bisa mendorong kita pada keburukan. Itu namanya nafsu amarah bisu.
Bukan setan loh Bu, itu nafsu kita sendiri. Setan cuman goda saja, makanya setan nanti di akhirat kita lihat di dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, mereka akan mengatakan, aku tidak bisa memaksa manusia ya Allah, tapi aku cuman ngajak mereka, aku cuman ngiming-imingi mereka, mereka sendiri yang mengeksekusi. Kita sendiri. Amarah bisu itu tanggung jawab kita. Setan itu cuman menghiasi apa, jadi apa, gitu aja. Jadi dia terus mendorong kita itu untuk mencari celah agar supaya kita sendiri terjerumus. Sudah diselamatkan oleh Allah itu ya. Ada teman-teman yang ngumpul itu kan. Berhahahihi gitu kan. Kita lewat, sudah diselamatkan oleh Allah. Peda montaran lewat. Dan mereka tidak tahu kita itu. Dan kita tahu kebiasaan mereka ngerumpi macam-macam. Itu kan kita sudah diselamatkan Allah. Mereka tidak lihat kita. Kita lewat. Tapi kemudian kita lihat kok ketoknya seru ya. Mampir. Akhirnya ikut ngerumpi. Ghibah. Itu nafsu amarah bisu. Itu diselamatkan Allah sebenarnya. Mereka nggak lewat kan nggak apa-apa. Kita nggak nyapa itu kan. Agar supaya nggak mampir ke sana. Tapi kita yang dablek. Nafsu lawamah itu adalah nafsu yang menyesal. Nafsu penyesalan. Jadi orang-orang yang masih punya panjenengan kula menika insyaallah masih sangat aktif nafsu lawamah ini. Saya yakin ketika jenengan pernah terpeleset kan nyesel toh Bu. Ketika terpeleset apa ucapan atau mungkin apa itu kan nyesel ya Allah itu ya. Astagfirullah. Itu nafsu lawamah. Lah si bapak tadi itu saya gini kan, Bapak alhamdulillah nafsu lawamah jenengan masih kencang. Sehingga penyesalannya itu besar. Tetapi nafsu lawamah ini kalau tidak dimanage dengan baik, dia akan dibelokkan setan menjadi keputusasaan. Nyesel itu kalau terus-menerus Bun, tidak diarahkan, tidak dibimbing, jadi penyesalan yang memutusasakan pelakunya. Sampai begini kemarin beliau itu. Lah saya ini loh Ustaz, saya dengar dari seorang Ustaz itu bilang, buat apa engkau sholat dan puasa jika engkau menyakiti hati ibumu? Kalimat ini sebenarnya tidak salah, tapi menjadi salah menempatkan jika orang tua sudah meninggal. Itu kalau orang tua masih hidup Bu. Orang tua masih hidup gitu ya, kemudian kita sakiti hatinya dan seterusnya, kita nggak minta maaf. Maka sholat kita buat apa? Tapi kalau orang tua sudah meninggal dan kemudian muncul penyesalan, bukan berarti kemudian tertutup pintu untuk dihapuskannya dosa kita, mboten. Maka saya sampaikan kemudian pada beliau, jenengan kan sayang ya sama ibu, sayang. Sekarang perasaan jengkel yang kemarin masih ada enggak? Nggih mboten Ustaz, enggak ada. Jengkel pada ibu sudah enggak ada. Yang ada itu cuma nyesel. Maka saya sampaikan begini, maka jadikan penyesalan ini kekuatan yang mendorong panjenengan. Tidak bisa membuat ibu tersenyum pada saat hidup di akhirnya, tapi jadikan ibu jenengan yang saat ini, hari ini lebih butuh pertolongan jenengan dibanding saat hidupnya. Orang itu kalau sudah di alam barzah lebih butuh pertolongan dibanding saat dia hidup. Karena sudah nggak ada yang bisa perbuat. Jauh lebih butuh pertolongan saya bilang. Maka kalau jenengan ketika ibu tadi hidup itu sudah melunasi hutang-hutang beliau sekian puluh juta, dia sudah lunasi. Kebahagiaan ibu jenengan, kalau sekarang jenengan sedekah senilai itu jauh lebih hebat dibanding bahagianya beliau saat hidup. Karena di alam barzah itu tidak ada yang nolong lagi. Beliau cuma berharap anak-anaknya, beliau cuma berharap amalnya sedikit, terus dari mana lagi? Ya anak-anaknya ini. Maka saya sampaikan jika jenengan nyesel, maka cara untuk membayar penyesalan itu beramal sebanyak mungkin buat ibu. Sampaikan pada Allah. Ya Allah, aku bersedekah ya Allah. Dan aku mohon sedekahku ini panjenengan terima ya Allah. Dan jadikanlah pahala kebaikannya untuk ibunda saya ya Allah. Maka itu jauh lebih menyenangkan buat ibu panjenengan dibanding ketika hutangnya dilunasi di dunia. Dia cuman bebas, dia cuman selamat dari tagihan manusia. Tapi kalau sudah di alam barzah, yang nagih itu malaikat. Dan yang nagih itu malaikat yang kasar dan bengis.
Itu jauh lebih menakutkan kalau dia masih di dunia ibu jenengan, ditagih rentenir masih bisa lari, masih bisa singiden, masih bisa minta tolong suami, teman. Bahkan sak jelek-jeleknya lari ke kantor polisi kalau mau dilukai dan lah kalau di alam barzah mau kemana? Maka saya sampaikan, Pak, hari ini ibu jenengan itu jauh lebih butuh pertolongan jenengan dibanding saat hidupnya. Sehingga inilah saat terbaik jenengan membuat ibu jenengan tersenyum sudah. Itu kalau kemudian jenengan bisa di video call-kan nih antara barzah dengan dunia. Maka ibu jenengan pasti akan terima kasih sampai nyungkur-nyungkur wajah mungkin pada anaknya. Karena saat inilah itulah yang sangat dibutuhkan. Jadi bunda yang dirahmati Allah, betapa kemudian dari kisah-kisah tersebut kita memang meyakini panjenengan dan sekarang ini. Jadi kalau saya melihat Ustadzah hari ini atau dari tokoh-tokoh nasional misalnya saya Ali Jabir, Ustadz Arifin Ilham, sinten Mbah Yai Plosom niku Jamaluddin ya, Mbah Yai Jamaluddin. Ini Mbah Yai Jamaluddin Gustin ya. Dan seterusnya saya melihat beliau-beliau ini piantun-piantun ingkang derek ujian donya lan sampun lulus. Ikut ujian sama kita bareng-bareng kan? Dan beliau-beliau ini sudah lulus ya kumlot. Apa yang disedihkan? Lulus kumlot. Sedangkan jenengan dan saya ini yang pantas disedihkan ya kita ini, kita semua masih ujian. Dan kita besok enggak tahu besok itu soal ujiannya apa, enggak tahu. 1 jam lagi saya enggak tahu keluar dari masjid ini kemudian nanti di jalan doa saya ketemu ujian apa saya enggak tahu. Ketemu ujian tiba-tiba anak gerang-gerong nyualip kasar di depan saya. Tiba-tiba kemudian saya bilang, "Oh, komodo itulah gagal ujian." Udah, gagal ujian. Ya kita enggak tahu ujiannya apa nanti. Sedangkan yang sudah kembali pulang menuju Allah tadi itu sudah lulus harusnya beliau yang kasihan dengan kita. Ada anak kecil meninggal, sakno yo cilik lo gimana jenengan dia masuk surga belum balik? Surga sudah dan dia bisa menarik orang tuanya. Berarti dia lebih mulia dibanding kita. Kok kemudian kita bilang sakno yo cilik wis mati. Itu kalau dia bisa bilang pada kita, kecilik jenengan Bu. Saya ini yang justru sedang dimuliakan Allah nanti bisa menolong orang tua saya. Jika orang tuanya sabar dan ridho. Maka terhadap suami istri yang cukup panjang proses secara psikis untuk menghilangkannya. Ketika mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya. Beliau mengiringi SMS. Alhamdulillah Ustadz saya sampun ikhlas. Yang saudara kita Bu jamaah mungkin ada di sini, istri beliau yang 3 putranya wafat itu sekaligus 3 anaknya dari Pagu, saudara kita 3 langsung Mas'uad meninggal Bu. Yang paling gede SMA waktu itu SMA 2, anaknya pinter, guru-gurunya juga senang dan 3-tiganya diambil langsung. Itu kalau jadi orang tua kan shock Bu banget. Anaknya tinggal 1 kan 4. Yang 1 waktu itu sedang operasi di Surabaya. Coba Bu bayangkan Bu. Beberapa bunda langsung telepon, Ustaz, Mbak tolong Ustaz datang ke tempat beliau. Saya nggak tahu waktu itu. Akhirnya saya ke rumah beliau. Saya tidak akan mengatakan pada beliau, Pak, diikhlaskan saja. Nggak bisa. Itu bukan bahasa yang tepat buat beliau. Saya cuma bisa mengatakan, Pak, jika saya berada dalam posisi panjenengan pasti berat. Pasti berat. Dan insya Allah dengan beratnya ujian itu akan ada banyak kebaikan yang panjenengan dapat. Mereka adalah anak-anak yang soleh. Saya dengar dari temannya, dari gurunya. Dan mereka adalah tabungan panjenengan ketika panjenengan ridho. Mereka menunggu panjenengan. Mereka sudah lulus ujian saya dengan panjenengan yang belum. Apakah itu bisa menjadi obat? Mungkin cuma 0,1%. Saya memeluk beliau mungkin itu 0,2%. Mungkin 1% saja enggak. Karena saya menyadari butuh waktu.
3 anak loh, yang biasa di rumah dilihat, ngobrol bareng. Dan itu baru berapa bulan ya? 1 tahun lebih ya. Sampai kemudian keluar kalimat itu Bu WA saya. Karena saya coba ngawal, kadang saya SMS, saya WA ini. Alhamdulillah sudah bisa. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi karena panjenengan dan saya ini masih ngejakan soal ujian. Dan alhamdulillahnya boleh nyontek. Jenengan dan saya dalam hidup ini ketika ujian jawabnya boleh nyontek. Saya nyontek Kanjeng Nabi, saya nyontek para ulama, saya nyontek para aulia, saya nyontek orang-orang yang dipilih Allah, saya nyontek Ustadzah Rini. Allahu yarham. Jadi nyontek, oh ternyata begini tuh cara mengerjakannya begini kalau ujian. Sama Allah malah didorong. Dan ini nyontek yang syar'i ya ini. Sama dengan menyuap itu kan haram ya Bu ya. Kecuali ibu menyuapi anaknya itu boleh. Ini nyontek yang benar itu begitu. Jadi mencontoh orang-orang yang sudah lulus dalam ujian dunia. Dan akhirnya Bunda yang dirahmati Allah, panjenengan kula sami ini berada pada lahan ujian yang Allah sudah meniscayakan ujian itu dengan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jika Allah mencintai seorang hamba maka ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Jika Allah mencintai seorang hamba maka Allah akan menguji mereka. Maka jangan pernah tersenyum kalau merasa bebas dari ujian. Jangan-jangan kita memang tidak dianggap sama Allah. Tapi jangan kemudian merasa sangat dicintai Allah ketika kemudian hidup kita penuh dengan ujian. Karena kadang orang itu mendapatkan bukan ujian tapi azab memang dari apa yang dia lakukan. Sudah diberitahu, "Le, seneng pedes to, Le?" Mboten. Tapi nggih dijak niki lho Bu rencang-rencang makan mie apa misalnya. Mie galak misalnya, yang belum ada kan mie galak. Mie galak katanya lomboknya itu 1 porsi 21 misalnya. Dan itu cabai rawit yang paling pedes. Lole wong kamu lole ndak suka pedes, nah ndak apa-apa mah. Wong laki-laki. Maka ketika dia makan kemudian mules-mules sampai murus itu bukan ujian Bu, itu azab. Nah, dikandani 12. Sudah diberitahu kapasitas lambungmu itu karena ndak biasa pedes. Jangan dipaksakan 12 itu bukan ujian, itu azab. Jadi kalau ada manusia 12 kemudian dia dapat balasan dari Allah itu bukan ujian. Ujian itu kalau kita lempeng-lempeng saja, kemudian kita dapatkan tantangan, kita dapatkan halangan. Kanjeng Nabi itu kan lurus-lurus saja, tapi hidupnya kan gak karu-karuan. Kadang naik, kadang turun, kadang terjatuh. Dilidahi orang, dilempari, padahal lurus. Kalau kita tidak lurus kemudian kejeglong itu azab bukan ujian. Udah dibilangi, ya Arab nanti to ya bengi-bengi, konco-konco ngejak kumpul-kumpul mak. Ning alun-alun. Jenengan lo biasa masuk anginan kok malah enggak ngene-ngene. Gak apa-apa mbek kanca-kanca. Setelah pulang kemudian awake gak enak mah iki ujiane Gusti Allah. Ya bukan ujian, Bu. Itu azab untuk 12. Jadi kita yang kemudian bisa menakar lah. Saya begini karena kesalahan saya. Ini berarti teguran dari Allah. Bukan ujian, teguran. Bukan ujian memang dalam rangka membersihkan kita. Diazab oleh Allah. Kalau ujian dalam rangka meningkatkan level kita, derajat kita, pangkat kita, dan seterusnya. Baik, itu mungkin Bunda yang bisa saya sampaikan. Masih ada 3 menit tersisa. Seandainya, jadi nggak jadi bahas ini saya tadi, mohon maaf. Kalau ada yang mau disampaikan, monggo kami persilahkan. Nggih, Bunda. Nggih, Bunda.
Baik, terima kasih Bunda ya. Jadi yang pertama Bunda, berkaitan dengan takdir Allah ya, qadha Allah atas kehidupan kita. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu dan itu sudah terjadi. Apakah itu menyenangkan, apakah tidak menyenangkan, Allah sudah memberikan dua senjata pada kita. Untuk yang menyenangkan, keluarkan potensi syukur. Untuk yang tidak menyenangkan, keluarkan potensi sabar. Potensi sabar ini tergambar dalam kalimat yang Allah sampaikan di Al-Baqarah 156. Idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang-orang yang ketika ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, maka mereka mengucapkan kalimat itu. Lah kata Bu Nur tadi, lawang kita ini kan manusia Ustaz, imannya itu yazid wa yanqus. Siapapun, itu pasti pernah salah dalam bersikap atau salah dalam menyikapi sesuatu. Mungkin bersikap terhadap anak, bersikap terhadap pasangan, bersikap terhadap sahabat, saudara, kerabat, tetangga, pasti pernah. Gini mboten? Saya, panjenengan, kita semua. Ketika kemudian kita menyadari itu, satu hal yang kemudian saya sadari lagi. Nah, ini saya kembalikan pada kisah si bapak yang nyesel karena ibunya tadi itu ya. Jadi nyeselnya begini Bu, ada kaitannya dengan Bu Nur. Nyeselnya lagi itu begini. Tapi kan saya belum minta maaf Ustaz pada ibu saya. Dan beliau keburu meninggal. Apa kemudian bisa Ustaz dimaafkan Ustaz? Saya nyeselnya sekarang, mohon ampun pada Allah sekarang. Beliau sudah meninggal Ustaz. Maka saya kemudian coba kiaskan pertanyaan beliau ini dengan kisah tentang seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa. Bunuh. Hadis Rasulullah riwayat Muslim. Dibunuh 99 orang ini, kemudian tanya pada seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, seorang rahib. Apakah kira-kira dosa saya diterima nggih? Yai nggih, ustadz nggih? Sudah bunuh orang nggih? Bunuh orang. Berapa, Pak? 99. Astagfirullah, yo gak iso, Pak, nemen jenengan iki. Wes gak pantes diampuni, gak bisa, Pak. Juwengkel ono yai kaya ngene, ustaz kaya ngene, pateni pisan. 100 genap sudah. Dia dengar ada seorang alim yang arif billah, orang yang bijak. Tanya ke sana, yai itu sepundi menika. Maka kata beliau, bahkan orang yang memiliki dosa sebanyak butiran pasir di laut yang jumlahnya seperti itu, Allah itu punya sifat Ghafurur Rahim, Al-Ghafur yang mampu memaafkan kesalahan sebanyak apapun. Maka bermohonlah pada Allah dengan sungguh-sungguh. Bu, dalam hadis tersebut pertanyaan saya, apakah orang ini sudah minta maaf pada keluarga 99 orang yang sudah dibunuh? Belum. Sudah meninggal orangnya. Tapi kemudian kata sang arif billah tadi itu, jenengan taubatan nasuha, meyakini bahwa tidak akan melakukan lagi, mohon pertolongan pada Allah. Jenengan kedah hijrah, jangan di tempat yang jenengan akan kumat-kumatan lagi. Pergi ke sebuah tempat daerah wilayah yang di sana orang-orang baik, kumpulono wong kang solo, pergi ke sana. Berjalan. Sebelum nyampe sana, meninggal. Ketika meninggal, maka malaikat berdebat antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat bilang, "Ki wis tobat lo, berarti ki bagianku." Kata malaikat azab, "Belum, jangan, ini bagian saya. Ini pembunuh berdarah dingin, berdarah beku bahkan." Dan dia belum nyampe, tobatnya belum nyampe sana, bagian saya. Tuh, malaikat itu pernah ikhtilah, Bu. Pernah gegeran rame, cuman jenengan enggak tahu kan, enggak muncul di media. Maka ketika kemudian ruame begitu, Allah menyampaikan, ukurlah jarak orang itu antara tempat di mana dia melakukan kemaksiatan, membunuh orang, dengan tempat yang mau tobat. Kalau dekat dengan tempat yang mau tobat, berarti malaikat rahmat haknya
kalau masih dekat dengan tempat dia melakukan kejahatan, ini haknya malaikat azab. Sebenarnya Bu, sebenarnya dalam hadis tersebut Rasul menyampaikan, orang ini baru berjalan beberapa saat. Berarti tempat hijrahnya masih jauh. Sehingga secara akli ya rasional, ini harusnya giliran malaikat azab harus digebui sudah. Tapi ternyata Allah mendekatkan jaraknya Bu, dan menjauhkan jaraknya. Itu loh Rahman Rahimnya Allah. Maka Bunda, ketika iman jenengan saya, kita semua itu yazid wa yangkus. Kalau yangkusnya itu tidak disengaja, apalagi regulerkan, dikontinyukan, istiqomah, tapi dalam keburukan. Maka kalau seperti itu insya Allah, insya Allah terampuni, termaafkan. Tergelincir, siapapun bisa tergelincir. Kadang tiba-tiba lihat apa itu, dengan anak ngomongnya, wek, tapi setelah itu nyesel kan. Dan harusnya kalau nyesel dia minta maaf sama anak. Walaupun jauh sepuruk mbak anak gengsi. Tapi dalam hati, sakno anakku. Jadi ketika kemudian iman kita dalam keadaan turun, seturun-turunnya seorang mukmin dalam iman itu tidak meninggalkan kewajiban. Mungkin yang sunnah, yang afdol, yang macam-macam, sholat duha jadi malas, tahajudnya jadi malas. Tapi isanya nggak hilang. Tidak kemudian iman saya sedang turun, Ustadz kemarin nggak subuhan. Nah itu nggak turun Bu, itu imannya hilang kalau itu. Jadi turunnya iman seorang mukmin itu ya masih menjaga yang wajib-wajib. Jadi kalau kemudian kadang ada marahnya dan seterusnya, makanya Allah itu menyiapkan space buat kita untuk menghapus itu semua. Dengan apa? Istighfar. Dengan apa? Taubat. Kapan taubat dilakukan? Kalau saya setiap saat, setiap hari. Saya yakin jenengan juga begitu kan? Istighfar tiap hari. Malam kadang kita menangis, mohon ampun pada Allah. Ya Allah, kalau mata saya salah, kalau telinga saya, kalau lidah saya, kalau kaki saya. Karena kita tahu kita ini makhluk yang bolongnya banyak. Sehingga kita terus mohon ampun pada Allah. Ngaten nggih Bunda nggih, Allah alam insyaallah. Ngaten Bunda nggih insyaallah. Baik Bunda yang dirahmati Allah, itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkannya sebagai ilmu, pemahaman, dan memberi kita kekuatan untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin, sahil umurana ya Rabb wa hasil maqasidana ya Rabb wa balighna ilaika ya Rabb. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin, curahkan maghfirahmu atas saudara-saudara kami, atas diri kami, sahabat kerabat kami, baik yang masih hidup maupun yang telah menghadapmu ya Rabb. Jadikanlah ya Rabb para gurunda kami yang telah pulang kepada Panjenengan, Panjenengan tempatkan di tempat-tempat terbaik di sisi Panjenengan. Dan jadikanlah kami ya Rabb bisa meniti jalan-jalan orang-orang yang telah Engkau pilih untuk pulang pada Panjenengan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Kiranya Engkau tuntun kami ya Rabb di atas jalan Rasul-Mu, di atas jalan Kanjeng Nabi, dan kelak ya Rabb Engkau kumpulkan kami bersama beliau di tempat terbaik di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf jika ada khilaf salah dalam pemaparan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.